Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak henti-hentinya tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Kepada beliau, keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita insya Allah yang tetap istiqomah dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini saya ingin membahas secara singkat lapar dan haus dapat menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ketahui bahwa saat berpuasa kita akan merasakan haus di siang hari dan lapar di sore hari. Bahkan tidak itu saja, bisa saja saat pagi hari setelah sahur kita sudah merasakan haus dan lapar lagi. Padahal tadi subuh baru saja sahur dengan makanan-makanan yang lezat dan minum minuman yang manis-manis. Tapi harus kita ketahui bahwasanya lapar dan haus yang kita rasakan saat berpuasa dapat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan haus yang tak tertahankan di siang hari, kita akan merasa sangat bersyukur jika kita meminum segelas air putih biasa. Kita akan merasa seperti meminum air zam-zam. Padahal itu tak lebih dari sekedar air putih biasa. Atau ketika kita merasakan lapar yang tak tertahankan di sore hari. Karena kalau sudah di sore hari ini, sudah bukan lagi persoalan haus, lebih ke arah lapar. Sudah tidak sabar lagi ingin makan tetu, meminum es kelapa, makan pisang hijau, dan lain sebagainya. Kita akan sangat bersyukur jika kita memakan makanan yang biasanya kita tidak sukai. Kalau tidak puasa kita abaikan, saya tidak mau makan ini, tidak enak. Tapi kalau kita makan saat lapar-laparnya saat berpuasa, kita akan merasa makanan itu seperti makanan bintang 5. Spaghetti, sushi, ramen, daging, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur dari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa hal kecil apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi jika kita mempunyai rumah yang mewah, mobil yang megah, mobil Fortuner, Expander, Pajero, dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak bersyukur, apalah gunanya? Kita akan merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering terjadi kalau saat berpuasa ini, yakni membeli takjil di sore hari. Mama saya mau tetu, mama saya mau es kelapa, papa saya mau bakso, mau somai. Tapi saat berbuka puasa hanya meminum segelas air sudah kenyang, sudah kembung. Berpuasa selama 12 jam hanya kenyang dalam 15 menit atau 5 menit saja. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita ambil pelajaran untuk lebih menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat rasa syukur kita. Selain itu juga jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan, karena setiap amalan yang dikerjakan di bulan suci Ramadan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang dimana para setan dan iblis dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya.
yang sebelumnya tidak tahan untuk puasa Senin Kamis, tapi saat tiba bulan suci Ramadan, dia puasa 30 hari tanpa batal. Itu Masya Allah pahalanya. Atau yang sebelumnya jarang mengerjakan sholat rawatib, qobliyah subuhnya jarang sekali dikerjakan, tapi saat bulan suci Ramadan tiba, dia tidak mau menyia-nyiakan sahurnya. Dia bangun pagi, dia bangun subuh, lalu dia mandi, dia sahur, dia bergegas memakai pakaian yang rapi, memakai wangi-wangian, segera ke masjid. Dia tidak mau ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya bagaikan dunia dan isinya. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya lebih dilipat gandakan lagi. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Demikian ceramah saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.